Halo guys, kembali lagi di channel YouTube kita Internasional Komputer. Kali ini kita kedatangan laptop Acer A51454 dengan kendala layarnya rusak dan mau ganti layar dan mau upgrade nih. Kita bisa upgrade apa aja sih di dalam laptop Acer A51454 ini? Jadi nanti kita bakal review ataupun kita bakal bahas ada komponen apa aja di dalam laptop Acer A51454 ini. Laptop ini dibekali dengan Intel Core i3 generasi ke-11 dan RAM-nya dia masih 4GB. Jadi nanti kita bakal bongkar dan kita bahas apa aja yang bisa di-upgrade dan apa aja sih yang ada di dalam laptop ini. Jadi langsung saja kita bongkar dalam laptopnya ya guys. Cekidot. Oke, ini untuk kondisi laptopnya, kita bongkar bautnya terlebih dahulu. Untuk bautnya ini kurang lebih ada sekitar 11 baut. Jadi kita lepas semua bautnya dulu. Untuk set laptop ini casingnya agak rawan ya. Jadi buat teman-teman semua kalau pengen bongkar dipastikan jangan menggunakan benda tajam. Biasanya pakai opener atau pakai pit gitar seperti ini yang pipis itu, cuman ya nggak tajam, karena kalau tajam nanti pada saat pembongkaran nanti bisa menyebabkan casingnya bisa lewat seperti itu. Nah, pastikan semua baut sudah terlepas dengan benar. Kalau sudah lepas semua, kalau sudah, kita bongkar laptopnya. Untuk pembongkaran cari sisi yang paling mudah atau sisi yang sudah terbongkar. Kalau sudah, kita bongkar. Ini sebelumnya udah bekas bongkarnya teman-teman, jadi emang proses bongkarnya kan udah nggak terlalu sulit gitu. Cuman kalau semisal baru pertama kali dibongkar, dia sulit sekali seperti itu. Ini kondisi dalam laptopnya ya teman-teman. Di sini ada baterai. Untuk baterainya dia menggunakan 11,4 volt, tipenya 4200 mAh, 48 Wh. Dan untuk serinya AP18C4K. Jadi buat teman-teman kalau pengen ganti baterainya bisa lihat kode yang ada di sini. Di model tipe atau model serinya di sini. Yang paling besar namanya. Dan di dalam laptop ini ada 2 buah speaker. Untuk speaker sendiri biasanya kalau misal teman-teman menemui suaranya agak ngeprek ataupun suaranya sember seperti itu, biasanya di membran yang sini. Yang sininya dia sudah mulai mengelupas atau sudah mulai robek seperti itu. Jadi itu solusinya biasanya kalau speaker itu nanti diservis ya teman-teman. Dan di sini ada RAM. RAM-nya dia cuman satu channel atau satu slot aja. Ini pakainya DDR4. Dan kalau misal pengen ganti ataupun pengen upgrade, ini dilepas diganti ke yang atasnya atau yang lebih besar seperti itu. Dan di sini ada SSD. SSD-nya dia menggunakan tipe yang M2 NVMe. Dan untuk bawaannya ini 256. Jadi buat teman-teman kalau pengen upgrade nanti bisa pakai NVMe yang lebih besar 512 ataupun 1 tera bisa, atau teman-teman bisa pakai yang tipe SATA-nya. Di sini juga ada SATA ya. Di sini ada konektornya. Jadi enak banget, nanti tidak perlu beli konverternya lagi ataupun konektornya. Jadi nanti tinggal dibelikan SSD aja ataupun hard disk. Nanti bisa dipasangkan di sini, tinggal dibaut aja. Cuman ya perlu baut aja sih. Nanti untuk baut biasanya kita ready. Dan apa namanya? Kalau saran kalau misal pengen cepat ya di-upgrade ke SSD semua. Ini SSD, di sini SSD. Cuman ya kalau misal SSD teman-teman harus waspada sih. Karena kalau misal SSD harus ada data backup kan. Data backup-nya 2. Di laptop 1 ataupun di eksternal 1, ya kalau aman 3. Di laptop 1, di eksternal 1, yang terakhir itu di drive. Google Drive ataupun di OneDrive. Yang penting-penting disimpan di drive aja. Soalnya kita nggak ada yang tahu ya device kita awet sampai kapan, nyalanya sampai kapan, SSD-nya bertahan lama sampai kapan. Jadi buat antisipasi teman-teman semua kalau punya device yang udah kebanyakan SSD, ya kalau bisa punya backupan lah seperti itu. Karena emang SSD sendiri nanti kalaupun udah rusak dia langsung nggak bisa kebaca. Kalau misal hard disk dia rusak, dia masih ada tanda-tanya kesehatannya turun, nah itu jadi lemot.
Ya sebenarnya SSD juga ada tanda-tanda, cuman ya kadang-kadang kalau misalnya emang nggak ada tanda-tanda, dia langsung bad dan nggak bisa kebaca. Jadi kalau teman-teman semua punya data yang banyak, ya sayang datanya gitu. Jadi ya saran dari kami ataupun saran dari saya, kalau teman-teman punya penyimpanan SSD datanya banyak, teman-teman juga harus punya data backupan, entah itu hard disk eksternal, entah itu OneDrive yang kapasitasnya besar, itu ya buat keamanan aja. Nah, kembali lagi ke sini, yang pasti di sini bisa di-upgrade SSD NVMe lebih besar, atau teman-teman semua bisa tambah SSD SATA. Yang RAM-nya tadi tipenya DDR4, ini kan bawahnya 4 GB. Kalau misalnya pengen upgrade, nanti bisa tambah yang 8 GB atau langsung 16 GB ataupun 32. Ini kebetulan maksimalnya 32 GB. Jadi apa namanya? Kalau teman-teman pengen upgrade ke 32 nya nanti dicoba dulu. Dan seri ini kebetulan ya antara 16 GB sampai 16 GB. Antara 16 sampai 32 GB, maaf. Jadi nanti buat penyesuaian nanti bisa dicoba dulu seperti itu. Dan di sini ada LAN atau adapter WiFi. Ini kalau misal ini juga jarang rusak, kalaupun rusak ya 1001 lah gitu. Di sini ada prosesor. Ini ada heatsink. Heatsink itu kayak apa namanya, jalan panas dan nanti diteruskan ke fan, dan fan membawa panasnya keluar sini, kayak menetralisir lah. Di sini ada kabel fleksibelnya. Dan ini masih bentuk mesinnya. Dan ya kurang lebih seperti ini untuk kondisi Acer A51454. Jadi buat teman-teman kalau ada yang punya laptop seperti ini, kalaupun mau upgrade, tadi bisa di-upgrade SSD. SSD-nya ada 2 slot, NVMe bisa, SATA bisa, dan RAM-nya cuma ada 1 slot. Jadi dipastikan harus mengganti seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau misal pengen upgrade, langsung saja di-upgrade. Tidak usah lama-lama, ataupun mau di-upgrade sendiri kalau bisa, atau kalau misalnya nggak bisa langsung saja dibawa ke internasional komputer. Dan yang pasti pada saat mau upgrade device, dipastikan dulu datanya kalau misalnya ada yang penting bisa diamankan dulu, karena biasanya kalau misalnya emang upgrade itu nanti kita install ulang Windowsnya dan aplikasinya otomatis bawahnya hilang. Jadi buat teman-teman kalau pengen aman ya apa namanya, kalau ini kan kalau bawahnya SSD nggak usah di install ulang, bisa tinggal tambah yang SATA. Cuman kalau misalnya nggak ada yang seperti ini ya nanti kita install ulang. Dan yang tadi mau dari buat teman-teman semua, kalau misal penyimpanan teman-teman SSD ya kalau bisa backupannya double atau kalau bisa triple lah gitu untuk keamanan data teman-teman semua seperti itu. Oke, itu tadi seputar pembahasan laptop Acer A51454. Dan apa namanya, teman-teman kalau misalnya pengen upgrade bisa langsung saja datang ke internasional komputer. Dan untuk informasi harga SSD ataupun RAM-nya bisa banget langsung banjirin kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe video kita. Kalaupun nanti pengen dibongkarkan laptop lagi ataupun yang seri berbeda cuman serinya Acer, bisa banget langsung komen di bawah ini. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.